Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Internasional. Hari ini kita masuk sesi yang ke-9. Ya, setelah kita mengikuti ujian tengah semester, kemudian teman-teman akan lanjut dengan sesi atau pertemuan kita yang ke-9. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini membahas bagaimana kedudukan hukum daripada perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty, lalu ada metode penerapannya dan juga struktur daripada P3B. Ya, seperti apa sih gambaran tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda versinya pajak internasional. Ya, kita mau lihat perspektif dari sisi pajak internasional. Adapun outline yang akan kita bahas ya, pokok bahasan kita pertama, bagaimanakah kedudukan hukum P3B di hadapan Undang-Undang PPH. Lalu yang kedua adalah status perjanjian penghindaran pajak berganda di Indonesia. Lalu metode-metode apa yang diterapkan terkait dengan P3B. Kemudian ada surat keterangan domisili atau SKD atau Certificate of Domicile atau Certificate of Resident. Lalu yang kelima adalah struktur P3B. Nah, pertama yang akan kita bahas, kedudukan hukum daripada P3B. Pertama, P3B itu adalah perjanjian antara negara-negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional. Ya, jadi di mana negara-negara tersebut ya, mereka sudah punya hukumnya masing-masing ya. Ibaratnya kalau kita katakan punya hukum pajak di negara mereka masing-masing. Di negara Indonesia hukum pajaknya mengatakan A. Di negara Malaysia hukum pajaknya mengatakan B. Di Thailand mengatakan hukum pajaknya mengatakan C dan lain sebagainya. Ya, jadi masing-masing negara sudah punya payung hukum sendiri-sendiri ya, hukum pajak. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur ya hukum pajak yang diterima secara internasional. Ya, kita perlu atur ya, bagaimana sih supaya baik di Indonesia maupun di negara Malaysia misalnya, kita bisa memiliki kesamaan perspektif dalam hukum internasionalnya. Ya, kita cari satu solusi lah, ya cari satu solusi yang bisa diterima baik dari perspektif Malaysia maupun perspektif Indonesia. Karena biasanya perjanjian penghindaran pajak berganda ini diterapkan untuk dua negara ya, sifatnya bilateral. Antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Hong Kong, Indonesia dengan Australia, ya. Hanya dua negara yang akan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut. Nah, perjanjian tersebut nantinya dituangkan ke dalam tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, di mana kedua negara ini sama-sama sepakat dan mereka meratifikasi perjanjian tersebut, bahwa mereka sama-sama menerima hasil keputusan yang telah ditetapkan. Jadi begitu ada warga negara Malaysia menerima penghasilan di Indonesia, warga negara Malaysia ini pun menerima keputusan pengenaan pajak yang akan dikenakan kepada dia. Ya, karena dia menerima penghasilan di negara kita, maka berlakulah tax treaty antara Indonesia dengan Malaysia atau berlaku hukum pajak domestik yang berlaku di Indonesia. Karena si warga negara Malaysia ini menerima penghasilan di negara Indonesia. Ya, seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada warga negara Indonesia menerima penghasilan di Malaysia, berlakulah tax treaty antara Indonesia dengan Malaysia atau hukum pajak domestik yang berlaku di Malaysia. Ya, jadi ceritanya tuh kalau di P3B ini masing-masing negara memang sudah punya hukum pajaknya. Tapi
dari hukum pajak tersebut kita harus bersama-sama ngapain? Ya kita harus sama-sama cari solusi yang bisa menghasilkan win-win solution antara kedua negara. Bukan menguntungkan dari sisinya Indonesia saja, tapi menguntungkan juga dari negara yang mana akan dibuat perjanjian tersebut. Ya, jadi baik negara Indonesia ataupun negara yang nantinya akan diatur atau dibuat tax treaty-nya itu sama-sama ibaratnya ya itu dia harus ada win-win solution antara kedua belah pihak. Nah, negara-negara yang membuatnya wajib memastikan bahwa P3B itu dapat diterapkan dalam hukum domestiknya. Ya, jadi negara-negara ini sudah sama-sama sepakat, kedua belah pihak sama-sama sepakat nantinya ya, dan mereka harus memastikan bahwa keduanya akan menerima, ya, akan menerima hukum internasionalnya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa hukum pajak internasional biasanya diadopsi dari hukum pajak domestiknya. Indonesia mau membuat sebuah tax treaty, kita mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di dalamnya ada pasal 23, ada pasal 26. Nah, dari pasal 23 dan pasal 26 dihasilkanlah tax treaty atau P3B. Ya, begitu pula di negara-negara tetangga, mereka pun akan melakukan hal yang serupa. Ya, jadi negara-negara yang membuatnya wajib memastikan bahwa P3B ini dapat diterapkan dalam hukum domestiknya. Terdapat dua aliran dalam menerapkan P3B di dalam negeri. Yang pertama monistic principle dan juga dualistic principle. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Apa sih aliran monistic principle, lalu apa sih aliran dualistic principle tersebut. Ya, pertama ya, untuk monistic principle di mana hukum internasional dan hukum nasional menjadi hukum domestik. Dan hukum nasional tunduk kepada hukum internasional atau Doctrine of Incorporation. Ya, jadi baik hukum, kalau kita bilang ya hukum pajak yang berlaku di Indonesia, dengan tax treaty-nya itu menjadi hukum domestik ya. Karena kan kalau saya sampaikan bahwa tax treaty itu diadopsi dari hukum pajak yang berlaku di negara Indonesia, berarti mengikuti juga ya prinsipal ini ya. Karena dia menggunakan hukum pajak nasional dan juga hukum pajak internasional yang menjadi hukum domestik. Sama-sama diterima ya, ibaratnya kayak PPh pasal 26. PPh pasal 26 kan sebenarnya hukum pajak domestik. Tapi hukum pajak domestik di PPh pasal 26 kita bawa juga ke tax treaty. Sehingga hukum internasional dan hukum nasionalnya menjadi hukum domestik. Dan hukum nasional itu tunduk kepada hukum internasional. Ya, jadi hukum nasional ini pun tunduk kepada hukum internasional atau Doctrine of Incorporation. Nah, treaty yang telah disepakati dapat segera diberlakukan atau self-executing. Ya, jadi kalau misalnya sudah disepakati antara kedua negara yang bersangkutan, biasanya akan ditetapkan, misalnya mulai berlaku per 1 Januari 2022, atau misalnya kalau sudah ada kesepakatan di bulan Oktober, per 1 November 2021 sudah mulai diberlakukan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Treaty secara otomatis menjadi bagian hukum domestik. Ya, jadi tax treaty nantinya itu automatically akan menjadi bagian hukum domestik. Jadi mereka tuh kayak dependent lah, kalau bisa dibilang demikian ya. Saling bergantung satu sama lain, karena dia menjadi bagian hukum domestik. Apalagi kalau sampai hukum nasionalnya sendiri tunduk kepada hukum internasional. Hebat juga ya, bahwa kita mau tunduk ya, Mak. Karena memang sejalan, ya. Di dalam monistic principle ini kebetulan antara hukum nasional dan hukum internasional ya
Dia tuh nggak berseberangan, tapi mereka sejalan, sevisi, satu visi, seperti itu. Lalu yang poin keempat, tidak perlu diundang-undangkan. Ya, jadi tidak perlu diundang-undangkan. Dan selanjutnya, negara-negara yang menerapkan monistic principle diantaranya ada Perancis, Jepang, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Switzerland. Jadi negara-negara tersebut yang akan menerapkan ya. Ada Perancis, Jepang, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Switzerland. Negara-negara tersebut yang menerapkan monistic principle. Kemudian, beberapa negara mensyaratkan prosedur formal di tingkat eksekutif ya. Di tingkat eksekutif, contohnya adalah Indonesia, Austria, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Ya, jadi ada prosedur-prosedur formal yang nantinya diterapkan apabila treaty tersebut akan disampaikan kepada eksekutif atau MPR kita, ibaratnya kayak begitu, ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ternyata prosedur formal ini bukan hanya diterapkan di negara Indonesia, melainkan juga di Austria, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita sudah bahas monistic principle, maka kita akan bahas tentang dualistic principle ya, di mana monistik dan dualistik ini berseberangan, mereka nggak sejalan ya. Kalau monistik, hukum domestik dan hukum internasionalnya itu merupakan bagian ya, jadi hukum nasional juga tunduk kepada hukum internasional, dan hukum internasional ya kurang lebih satu visi dengan hukum domestiknya atau hukum nasionalnya. Nah, kalau dalam dualistik, prinsipal hukum internasional terpisah dari hukum nasional. Dia separate, independen satu sama lain. Nah, agar dapat diberlakukan treaty harus dijadikan hukum domestik terlebih dahulu melalui proses legislasi atau doctrine of transformation. Jadi, kalau misalnya dia sudah masuk, sudah jadi treaty ya, supaya kita mau jadikan dia treaty, ya kita harus buatkan dulu hukum pajak domestiknya. Ribet nggak sih? Ribet banget, sangat ribet menurut saya. Ya, jadi itu sangat ribet. Ribetnya kenapa? Karena treaty tersebut, ya karena kita bilang bisa jadi treaty, ya harus buru-buru kita baru bikinin hukum pajak domestik. Kalau belum ada hukum pajak domestiknya ya nggak bisa ya. Jadi harus ada proses legislasinya, dan untuk melakukan proses legislasi ini nggak gampang. Butuh waktu nggak? Sangat membutuhkan waktu. Ya, sangat membutuhkan waktu dan kita harus siapkan juga ya. Belum lagi bikinin aturan undang-undang domestiknya, baru kita bikin tax treaty-nya. Ya, itu yang akan memberatkan. Lalu, kemudian di dalam dualistic principle, beberapa negara yang menerapkan dualistic principle antara lain Australia, Kanada, Denmark, India, Israel, New Zealand, Norwegia, Swedia, dan United Kingdom. Ya, negara-negara inilah yang menerapkan dualistic principle. Yang tadi saya bilang, Indonesia juga nggak menggunakan dualistic principle karena dianggap sangat ribet, ya nggak? Kita mau bikin hukum pajak internasional, kalau belum dituangkan ke hukum pajak domestik, ya nggak jadi-jadi, ibaratnya kan gitu kan. Nggak jadi hukum pajak domestik. Makanya kita lebih memilih untuk apa? Ya udahlah, lebih baik kita menggunakan monistic principle. Jelas ya teman-teman ya. Lalu bagaimana nih Pak untuk proses pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda? Ya, untuk melakukan proses pemberlakuan P3B, kebetulan kalau di Indonesia mudah ya. Kita udah punya undang-undang pajak domestiknya atau hukum pajak nasionalnya. Lalu begitu kita mau buat tax treaty-nya udah gampang. Ada dasarnya, ada pedoman.
Ya, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu negosiasi antara siapa, Pak? Antara Indonesia dengan negara yang nantinya berencana membuat tax treaty atau P3B. Ya, jadi ada negosiasi antara dua belah pihak ya, dua negara, sifatnya bilateral. Setelah dilakukan negosiasi, kita akan melakukan kesepakatan. Ya, harus ada kesepakatan dulu nih, kesepakatan antara negara X dengan Indonesia. Nah, di dalam kesepakatan ini ada pemarahan penandatanganan, ditandatangani. Oke, misalnya tadi dengan Malaysia udah setuju dari negara Malaysia, oke. Bagaimana dengan Indonesia? Oke, sudah setuju. Baru setelah itu, setelah ada penandatanganan, kita lakukan pertukaran atau treaty enters into force. Ngapain nih Pak? Kita tukar punyanya Indonesia kasih ke Malaysia, punyanya Malaysia kasih ke Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada instrumen ratifikasi atau alat-alat penunjang yang nantinya untuk melakukan pengesahan ya, instrumen ratifikasi. Ada apa aja nih? Melalui parlemen, ya berarti Dewan Perwakilan Rakyat, atau hanya melalui eksekutif, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sajakah, atau self-executing, kita sendiri yang menentukan. Ya. Jadi bisa dikatakan self-executing treaty yang telah disepakati dapat segera diberlakukan ya. Kalau ada kesepakatan ya tinggal diberlakukan. Nah, makanya kita nggak perlu lagi misalnya melalui parlemen kah, atau melalui eksekutif kah, nah kan. Nah kalau di Indonesia untuk instrumen ratifikasinya itu berupa peraturan presiden. Ya udah ada peraturan presiden udah mudah. Tapi di negara lain belum tentu sama ya. Untuk melakukan pemarahan itu sama-sama langsung berupa peraturan presiden aja. Kadang mereka harus ajukan lagi kepada DPR atau ajukan lagi kepada MPR, atau mereka langsung menentukan atau memberlakukan saja. Tergantung daripada manajemen tiap negara ya dalam mengelola hukum pajak mereka, seperti itu. Nah, setelah adanya treaty enters into force ini, baru deh mulai diberlakukan treaty tersebut. Jadi treaty berlaku secara efektif. Ya, nantinya treaty berlaku secara efektif. Nah, treaty ini menjadi bagian hukum domestik. Ya, jadi nantinya kalau di Indonesia, karena kita menggunakan monistic principle, maka treaty tersebut menjadi bagian hukum domestik. Ya. Lalu, untuk kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bagaimana nih kedudukan perjanjian penghindaran pajak berganda di hadapan Undang-Undang PPH? Ya, kalau penjelasan-penjelasan saya sebelumnya bahwa Undang-Undang PPH itu harus dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, betul nggak? Nggak boleh juga bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila, benar ya? Nah, kita juga kalau misalnya nantinya Undang-Undang PPH ini dijadikan sebagai dasar atau nantinya tax treaty itu mengadopsi Undang-Undang PPH, nah berarti Undang-Undang PPH-nya sendiri udah nggak bertentangan dengan dasar negara Indonesia atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45, berarti istilahnya sejalan dengan apa yang negara inginkan dong berarti, ya nggak? Berarti ini udah aman, karena dia nggak bikin aturan main sendiri, lalu dia sudah paham koridornya ada di mana, nggak bisa dia melenceng dari sana ya, karena menganut mau buat hukum pajak internasional, ya udahlah Pak kita pro kepada negara lain, nggak bisa seperti itu. Karena tuh hukum pajak internasional kita kan juga bersumber daripada hukum pajak domestik. Ya jelas ya teman-teman. Nah, untuk kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang PPH, pertama kita akan lihat pasal 32A Undang-Undang PPH ya. Nah, untuk pasal 32A Undang-Undang PPH,
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Ya, jadi pemerintah itu punya wewenang yang mana berwenang untuk membuat sebuah perjanjian. Ya, bahkan untuk membuat perjanjian ini juga tertera ya di salah satu pasal ada di Undang-Undang Dasar 45. Makanya di dalam Undang-Undang PPH pasal 32 ini semakin menekankan lagi, semakin meyakinkan lagi ya, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Ya, jadi di sana dia sudah jelas ya, dalam rangka menghindari pajak berganda dan juga pencegahan pengelakan pajak. Boleh ya, maksudnya kita juga harus berfokus pada apa, kepada hak asasi manusia bahwa setiap wajib pajak itu kalau sudah dikenakan pajak untuk satu jenis penghasilan, berarti dia tidak boleh dikenakan pajak lagi untuk jenis penghasilan yang sama. Kalau dia sudah dipotong pajak untuk penghasilannya atau gajinya di negara A misalnya, nah begitu dia kembali ke negaranya dia nggak boleh dipotong pajak lagi kan. Nah, makanya di dalam pasal 32A Undang-Undang PPH ini lebih diatur secara lebih detail, supaya setiap WP tidak dipotong pajak sampai berkali-kali. Itu yang pertama. Tapi juga jangan sampai si WP tersebut karena tahu aturannya seperti apa, dia melakukan pengelakan pajak atau dia menghindari pengenaan pajak. Ah, daripada saya dikenain pajak di negara A, saya sementara liburan dulu ke negara lain biar saya nggak dikenain pajak. Nah, ini berusaha melakukan pengelakan pajak. Nah, ini juga sebagai praktisi-praktisi ya, atau kita yang nantinya bekerja di lapangan, kita pun jangan sampai melakukan hal demikian ya. Jangan sampai kita menemukan ada kasus seperti ini, terus kita diam-diam aja. Justru dia tuh ya harus dikenakan pajak ya sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, untuk kedudukan tax treaty yaitu adalah lex specialis dari Undang-Undang PPH. Nah, jadi dia sifatnya lebih khusus dari Undang-Undang PPH. Kalau kita katakan di dalam penjelasan pasal 32A Undang-Undang PPH ini, kedudukan tax treaty itu adalah ada di dalamnya. Dia tuh di bawah Undang-Undang PPH. Ibaratnya Undang-Undang PPH dulu di atas, Undang-Undang Pajak Penghasilan baru di bawahnya ada tax treaty. Itu definisi dari lex specialis dari Undang-Undang PPH. Jadi Undang-Undang PPH itu berada yang paling tinggi, tapi yang paling atas masih ada lagi ya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita lihat strukturnya Undang-Undang Dasar 45 paling atas, di bawahnya ada Undang-Undang PPH, di bawahnya ada kedudukan tax treaty, yaitu tax treaty itu sendiri. Nah, bila terjadi perbedaan pengaturan antara Undang-Undang PPH dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan. Ya, jadi misalnya, Pak, saya udah buka nih Pak Undang-Undang PPH-nya nomor 36 tahun 2008. Lalu ketika saya bandingkan dengan tax treaty ternyata berbeda Pak. Adanya perbedaan pengaturan versinya Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan adalah maka ketentuan dalam tax treaty lah yang diberlakukan. Jadi, tax treaty yang akan kita terapkan atau kita aplikasikan. Nah, untuk istilah kerennya namanya tax treaty superseding domestic tax laws. Ya, jadi begitu ada perubahan atau perbedaan, maksudnya bukan perubahan. Begitu ada perbedaan pengaturan antara Undang-Undang PPH dan tax treaty, akhirnya kita memilih tax treaty lah yang akan kita pakai. Jadi tax treaty superseding domestic tax laws. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, masih membahas tentang kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang PPH. Nah, kita mau tahu ya, gimana sih Pak historinya pada saat itu?
Ya historinya itu kita pertama, memang pada saat diadakan Vienna Convention atau konvensi di Wina ini, Indonesia sebenarnya nggak ikut, ya. Vienna Convention ini Indonesia tidak ikut, tapi dia ikut mengadopsi apa yang dihasilkan dari konvensi Wina. Nah, di Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969, ya, yang disingkat dengan VCLT ya, Vienna Convention on the Law of Treaties. Nah, di situ dikatakan pasal 26-nya Pacta Sunt Servanda, di mana every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Ya, jadi setiap perjanjian penghindaran pajak berganda yang dijalankan oleh masing-masing negara ya, di antara kedua belah negara maksudnya ya, upon the parties itu dua negara bilateral tadi, misalnya Indonesia dan Malaysia. Dan harus dijalankan dengan itikat baik. Ya, jadi perjanjian penghindaran pajak berganda yang telah dibuat, yang telah diratifikasi ini harus dijalankan dengan itikat baik. Lu suka atau nggak suka ya harus lu jalanin gitu maksudnya ya. Jadi baik Malaysia atau Indonesia, warga negaranya yang menerima penghasilan, dia harus terima. Kalau gue misalnya warga negara Malaysia di Indonesia, kalau gue terima penghasilan di Indonesia kurang dari 183 hari, dipotong pajak 20%, ya mau gimana lagi, memang aturan yang mengatakan demikian ya. Ini yang dibilangin must be performed by them in good faith. Harus dijalankan oleh mereka dengan itikat baik. Baru di artikel 27 atau di pasal 27, internal law and observance of treaties. Ya, di sini dikatakan bahwa a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. Ya, jadi masing-masing negara ini, ya, mereka ini harus, ibaratnya udah sepakatlah dengan apa yang telah ditetapkan oleh treaty, yang sudah ditetapkan oleh treaty dan juga yang sudah diadopsi dari internal law mereka ini. Ya, yang mana sudah diadopsi kan dari internal law dan ketika mengalami adanya kesalahan atau misinterpretasi atau miskomunikasi ketika mau menghasilkan sebuah treaty. Jadi ibaratnya, ya kalau udah sepakat dengan apa yang telah ditetapkan dalam treaty tersebut, ya kita harus terima. Ya, ibaratnya seperti itu. Jelas ya teman-teman. Nah, di dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 ini ya, eee, keluar juga yaitu pasal 31 General Rule of Interpretation ya, interpretasi berkaitan dengan aturan umum. Ya, di sini disampaikan bahwa treaty shall be interpreted in good faith, in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its objects and purpose. Ya, jadi treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda ini harus diinterpretasikan atau dijalankan dengan itikat baik, ya sesuai dengan arti daripada misalnya skop yang akan dibahas berkaitan dengan penghasilan yang mereka terima. Misalnya ada penghasilan passive income yang dimaksud di sini ya, ada manajemen fee, ada royalti, pendapatan bunga, dividen ya, seperti itu. Jadi yang to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its objects and purpose. Ya, sudah jadi kita harus melihat kepada skopnya apa, dan juga kita jangan sampai kita keluar dari sana. Jadi harus kita jalankan sesuai dengan itikat baik. Jadi harus diinterpretasikan dengan itikat baik. Nah, itu disampaikan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties
1969 pasal 31 tentang interpretasi aturan umum. Nah, di sini ada catatan bahwa RI tidak meratifikasi FCLT-nya ya. Dia tidak meratifikasi Vienna Convention on the Law of Treaties ini, namun menerapkan konvensi tersebut sebagai international customary law. Ya, jadi Indonesia ikut dengerin doang. Hasilnya apa nih guys? Ya udahlah gue mengadopsi aja. Nah, jadi boleh ya kayak gitu ya. Misalnya karena dia nggak bisa hadir, mungkin di tahun itu masih ada urusan yang lain, karena urusan tersebut tidak ibaratnya urusan tersebut tidak bisa ditinggal, akhirnya Indonesia nggak bisa mengirimkan delegasinya untuk hadir pada Vienna Convention on the Law tahun 1969 tadi. Lalu kita lanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ini ada di pasal 1 ayat 1, di mana perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu. Ya, jadi perjanjian internasional ini merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ya, jadi perjanjian internasional ini merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang nantinya diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, di pasal 1 ayat 2 ada definisi pengesahan ya. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk satu, ratification, yang kedua adalah accession, aksesi, yang ketiga adalah acceptance, penerimaan, dan yang keempat adalah approval, penyetujuan. Ya, itu di pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lalu ada lagi pasal 4 ayat 1. Ya, di pasal 4 ayat 1 ini, pemerintah RI membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, subjek hukum internasional lain, berdasarkan kesepakatan. Dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik. Ya, harus dijalankan dengan itikat baik. Karena di dalam pasal 4 ayat 1 ini, kita pun sudah mengatur ya, mengatur tentang hal tersebut. Ya, di mana pemerintah RI membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, subjek hukum internasional lain, berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat. Lalu bagaimana status P3B di Indonesia? Ya, pertama kita akan lihat status P3B di Indonesia ya. Nah ini belum update ya. Kalau saya bilang P3B di Indonesia ini udah lama ya. Coba kita searching untuk status P3B yang telah berlaku, P3B yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi di sini di sini sebenarnya akan lebih jelas ya. Kemarin saya coba cari nah, untuk melihat ya berapakah jumlah P3B yang telah dibuat ya, karena kalau yang ini
Udah lama. Ya yang baru berlaku itu 58 negara, seingat saya udah lebih dari 70 negara, sepertinya udah bertambah lagi. Nah ini yang sudah diratifikasi belum berlaku ada satu negara Portugal, kemudian yang sudah ditandatangani belum diratifikasi ya, sudah diparaf belum ditandatangani dan tahap perundingan. Nah di sini coba kita lihat ya teman-teman, berapakah P3B yang telah diatur. Nah, ini adalah P3B yang telah atau sudah dibuat. Nah, jumlah perjanjian penghindaran pajak berganda ya menurut ddtc.co.id ini ada 93 dokumen P3B ya. Berarti sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di sini ya yang baru berlaku kan 58 negara pada saat PPT ini dibuat. Nah, coba kita lanjutkan dengan yang di sini. Nah, 93 dokumen P3B itu dari negara mana saja, Pak, nih? Teman-teman bisa lihat ya, Algeria, Armenia, Australia, kemudian ada Australia after MLI, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belgium after MLI, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kambodia, Kanada, Kanada after MLI, China. Lalu teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya, berkaitan dengan P3B yang telah diatur. Ada Kroasia, Chechnya, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Iran ya. Boleh kita lihat bersama-sama ya untuk refresh juga ya buat teman-teman, menambah wawasan bagi teman-teman negara-negara mana saja yang masuk dalam 93 dokumen P3B yang telah diratifikasi antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Italy, Japan, Jordania, Kuwait, Laos, Luxembourg, Malaysia, Meksiko, Mongolia, Maroko, Netherlands, New Zealand, ya, itu adalah negara-negara yang telah dibuat perjanjian penghindaran pajak bergandanya. Selanjutnya ada North Korea, Norwegia, Pakistan, Papua New Guinea, lalu ada Philippines, Polandia, Poland, Portugis, Qatar, Romania, Rusia, kemudian ada ya sebenarnya perjanjian penghindaran pajak berganda bisa dibuat karena kita juga kan mengirimkan duta besar kita juga ke negara mereka dan mereka pun sama ya sebaliknya mengirimkan duta besar mereka ke negara kita. Jadi dari sana mulailah kita kepikiran membuat perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu ada Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapura, Slovakia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini negara-negara yang memang sudah dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara tersebut. Dan berlaku efektifnya juga beda-beda ya, ada yang sudah cukup lama ya seperti Suriname, dia efektif per 1 Januari 2014, Sweden tahun 90, Switzerland, Syria, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Ukraine, United Arab Emirates, kemudian ada United Kingdom, United States of America ya kan, itu negara-negara yang memang sudah diatur. Dan Indonesia pun menganggap penting karena biasanya negara-negara tersebut pun sering mengunjungi negara kita. Ya warga negara tersebut sering mengunjungi negara Indonesia dan kita penting untuk memiliki tax treaty. Begitu pula warga negara Indonesia pun suka jalan-jalan ke sana juga atau misal ada yang bekerja di negara-negara tersebut juga. Lalu ada Uzbekistan, Venezuela, and Vietnam.
Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu tadi kita sudah lihat status P3B Indonesia, lalu berikut ini adalah daftar P3B yang berlaku efektif. Tadi saya sudah bacakan, ada 93 negara yang sudah dibuatkan tax treaty-nya ya dengan Indonesia. Lalu di dalam metode penerapan P3B. Nah, secara umum P3B diterapkan oleh wajib pajak pemotong atau pemungut pajak dalam sistem self-assessment. Jadi, misalnya ada PTA. PTA dia hire tenaga ahli dari Korea untuk datang ke Indonesia untuk mengoperasikan sebuah mesin, akan demikian. Nah, begitu warga negara Korea ini selesai menyelesaikan pekerjaannya, kita akan memberikan PTA tersebut akan memberikan gaji kepada warga negara asing ini. Pada saat memberikan gaji, kita akan potong dia PPh pasal 26. Nah, karena kita sebagai atau PTA sebagai pemotong ya. Nah, karena PTA ini sebagai pemotong, PTA lah yang berhak untuk melakukan pembayaran PPh pasal 26 warga negara Korea tersebut ke negara, dan PTA juga yang berhak untuk menerbitkan bukti potongnya. Ya, seperti itu. Lalu ada metode relief at source, di mana P3B diterapkan dan manfaatnya diberikan saat pemotong atau pemungut pajak membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Ya, itu adalah metode relief at source, di mana P3B diterapkan dan manfaatnya diberikan saat pemotong atau pemungut pajak membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Nah, metode Reality Source ini menggunakan sarana administratif berupa surat keterangan domisili yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Nah, surat keterangan domisili atau SKD ini ada aturan mainnya, ya. Nah, itu ada di Surat Edaran 03 PJ 101 1996. Silakan teman-teman boleh buka ya. Surat Edaran Dirjen Pajak 03 PJ 101 1996 terkait surat keterangan domisili. Nah, dalam metode ini P3B tidak diterapkan secara efektif apabila si pemotong atau pemungut pajak keliru menafsirkan atau menerapkan P3B. Ya, jadi jangan sampai dia salah dalam menafsirkan. Ya, ya nggak usah P3B lah, Pak. Undang-undang pajak domestik juga kadang saya salah menafsirkan. Nah, makanya supaya kita nggak salah menafsirkan, hendaknya teman-teman harus membaca penjelasan dari undang-undangnya. Ya, kita kalau tahu undang-undangnya mengatakan apa, nah kita harus dong bisa menjelaskan, ya nggak? Soalnya eee, undang-undangnya mengatakan A. Nah, kalau di dalam penjelasan undang-undangnya kan pasti jelas di situ. Kita baca lagi, oh penjelasannya mengatakan demikian. Jadi kita nggak bikin interpretasi sendiri, ya kan? Lalu kita nggak bikin definisi menurut pemikiran kita doang, jangan. Ya, jadi jangan sampai, kita terapkan ini juga kepada tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Sebaiknya, P3B tersebut, ya jangan sampai kita, "Oh ya udahlah Pak, saya nanti, menurut pemahaman saya sih kayak gini gini," jangan. Ya kalau kita kurang jelas boleh kita bertanya kepada kering pajak, atau misalnya boleh tanya akun representatif, tapi seperti yang saya sampaikan, tanya akun representatif juga jangan terlalu detail. Jangan terlalu membuka isi dapur perusahaan kita atau isi dapur perusahaan di mana kita bekerja. Karena kalau terlalu banyak cerita, malah nanti kita diperiksa pajak. Jadi yang seperlunya aja. Atau boleh kasih kayak perumpamaan lah, "Pak, misalkan begini Pak," gitu, misal pakai kata misalkan. Ya jadi, jangan sampai kita salah menafsirkan atau salah menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu yang kedua, mengambil posisi aman atau menghindari resiko.
Ya, jadi, bisa dikatakan kita nggak boleh mengambil posisi aman atau menghindari resiko. "Ah, biar saya aman, saya akhirnya kirim uang aja, Pak, ke perusahaan induk yang ada di negara Amerika." Ya bukan begitu juga ya, nggak jelas berarti kita ngirim uang ke Amerika buat apa. Kalau memang dari Amerika terbit invoice, dari induk terbit invoice, kita bayarkan invoice tersebut, tapi kita juga terima barang, ya itu bisa diterima. Tapi kalau nggak ada transaksi apa-apa, tiba-tiba kita setor duit aja ke perusahaan induk, kan ini juga dianggap mengambil posisi aman atau menghindari resiko, kan? Jelas ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan dengan surat keterangan domisili ya. Berkaitan dengan surat keterangan domisili atau yang biasa disebut dengan SKD atau disebut dengan Certificate of Residence atau yang biasa disebut dengan COR atau formulir DGT 1. Nah, SKD wajib diserahkan oleh wajib pajak luar negeri untuk memperoleh manfaat P3B. Ya, yang saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan formulir tersebut kalau nggak mau dibayar PPh atas PP pasal 26 tadi, atau kita bisa mendapatkan pengurangan. Tarif normalnya 20%, tapi karena kita punya SKD, bisa Pak, cuma dipotong 5%, kayak gitu, ya. Lalu SKD diterbitkan oleh kompeten authority atau wakilnya yang sah di negara mitra P3B Indonesia. Ya, jadi SKD ini harus diterbitkan katakanlah seperti kantor pelayanan pajak atau treasury department ya atau departemen keuangan di negara-negara yang bersangkutan. Ya, jadi SKD tersebut harus diterbitkan oleh kompeten authority atau wakilnya yang sah di negara mitra P3B Indonesia. Karena kenapa? Nanti dari SKD tersebut kan dia punya kop suratnya sendiri. Kalau dari Treasury Department atau Financial Department negara tersebut, pasti kan ada kop suratnya, lalu ada stempelnya, lalu di situ disampaikan berlaku dari 1 Januari misalnya sampai dengan 31 Desember 2021. Kalau udah berganti ke 2020 berarti 2022 kita buatkan lagi SKD-nya, ya karena biasanya berlaku 1 tahun. Nah, kemudian SKD diterbitkan oleh kompeten authority atau wakilnya yang sah di negara P3, di negara mitra P3B Indonesia. Nah, wakilnya yang sah ini sama dengan kepala kantor di mana wajib pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, wakilnya yang sah ini kepala kantor di mana WPLN tersebut terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Jadi, yang namanya kompeten authority sudah pasti adalah pejabat yang ada di kantor pelayanan pajak ya kalau kita bicara SKD. Tapi kalau kita bicara formulir DGT 1, itu yang berhak untuk melakukan penandatanganan, ya yang berhak untuk melakukan penandatanganan itu yang lembar keduanya itu boleh stafnya, boleh manajernya, atau boleh direksi di lembar kedua. Tapi di lembar pertamanya itu harus departemen keuangan atau pimpinan di departemen keuangan atau treasury department atau financial department atau kantor pelayanan pajak di mana perusahaan asing tersebut berdomisili. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, bentuk surat keterangan domisili ini sesuai dengan kelaziman di negara tempat wajib pajak luar negeri berkedudukan. Ya, jadi bentuk surat keterangan domisili ini harus diterima secara umum, bukan diterima oleh satu golongan atau satu kelompok aja enggak, tapi harus bisa diterima secara umum di negara tempat wajib pajak luar negeri berkedudukan. Jadi, kalau ada wajib pajak di negara tersebut, mau siapa aja yang akan mendapatkan surat keterangan domisili ya sama, karena sumbernya juga sama dari satu departemen keuangan, seperti itu.
Nah, untuk hal ini memang tertera di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 03 garing PJ 101 garing 1996. Nah, untuk isi surat keterangan domisili sekurang-kurangnya harus menyatakan apa, Pak? Nah, isi dari surat keterangan domisili ini sekurang-kurangnya harus menyatakan wajib pajak luar negeri yang bersangkutan benar-benar berkedudukan di negara tersebut. Ya, jadi bukan cuma karangan belaka. Dia bilang, "Saya adalah warga negara dari Hong Kong." Ya udah, kalau memang kamu berasal dari warga negara Hong Kong, saya boleh nggak minta itu SKD kamu yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak di mana perusahaan kamu berdomisili. Ya udah, dia kasih. Tapi kalau dia bohongan, pasti dia nggak bisa ngasih itu SKD, ya nggak? Ya, jadi benar-benar bahwa wajib pajak luar negeri yang bersangkutan itu benar berkedudukan di negara tersebut, disertai tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKD. Ya, harus ada tanggal dan tanda tangannya pejabat yang menerbitkan SKD, lalu SKD ini berlaku selama 1 tahun. Ya, SKD ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk wajib pajak bank. Bagi wajib pajak bank, SKD berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD. Ya, mantap banget ya kalau bisa dibilang begitu ya. Karena kalau perusahaan biasa setahun sekali harus ganti ya. Pak ini setahun sekali harus ganti, iya kalau kita masih bertransaksi dengan perusahaan tersebut, ya dia harus tetap menyajikan SKD, harus memberikan SKD-nya. Tapi kalau dia nggak mau ngasih SKD, ya udah dia harus siap untuk dipotong PPh sesuai dengan tarif normal. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia harus siap terhadap setiap keputusan yang nantinya dia buat sendiri. Kalau dia kasih SKD, ya tentunya aman, ya kan? Tapi kalau dia nggak bisa kasih SKD, ya kasihan buat dia sendiri sih sebenarnya, yang penting kan kita udah remind, seperti itu. Kemudian, SKD berlaku selama sorry yang kedua itu, isi SKD ini disertai tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKD. Jadi kita tahu ya, ada stempel basahnya juga, ada penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat, tanggal berapa pejabat itu melakukan penandatanganan dan seterusnya. Nah, SKD berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk wajib pajak bank. Jadi kalau misalnya bank-bank yang ada di Indonesia atau misalnya bank-bank yang ada di Amerika, katakanlah demikian. Lalu salah satu perusahaan di Indonesia bertransaksi dengan bank yang ada di Amerika, ya, itu Bank of America. Nah, Bank of America ini tentunya cukup memberikan 1 kali SKD. Seterusnya dia nggak perlu bikin SKD lagi, ya, tidak perlu, cukup 1 kali SKD saja. Lalu kayak gimana sih, Pak, contoh-contoh surat keterangan domisili? Nah, ini ya, kita akan dihadapkan pada beberapa contoh SKD, silakan teman-teman lihat yang ada di layar handphone, laptop, atau tab teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah certification program Department of the Treasury Internal Revenue Service Philadelphia. Ya, jadi ini ya, Departemen Keuangan yang dikeluarkan oleh negara bagian Amerika Serikat, yaitu Philadelphia. Di sana tertera tanggalnya 16 November 2006. Lalu untuk identitas wajib pajaknya, Andritz Incorporation. Lalu di sini adalah nomor tax registration-nya si WP Andritz Incorporation ini. Lalu untuk tax year-nya adalah tahun 2005, itu merupakan tahun pajak SKD. Nah, di sana ada pernyataan tentang domisili wajib pajak yang menyatakan, I certify that the above named corporation
is a United States corporation and a resident of the United States of America for purposes of United States taxation. Ya, jadi di situ ada pernyataan bahwa domisili WP tersebut memang benar-benar berada di negara bagian Amerika Serikat, yakni negara bagian Philadelphia. Dan itu nanti digunakan untuk tujuan pajak warga negara tersebut. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat ya, ada tanda tangan dari competent authority atau wakilnya yang sah. Nah, di situ ada Andrew E. Zuckerman, Field Director, Philadelphia Accounts Management Center. Nah, kalau tadi kita lihat salah satu surat keterangan domisili dari negara bagian Philadelphia, nah yang kedua adalah punya Kanada. Ya, ini dari Canada Customs and Revenue Agency. Di sini teman-teman bisa lihat ada trust or corporate number-nya untuk nomor identitas atau tax registration number-nya si WP tersebut. Ya, di situ ada Certificate of Residency atau COR. Nah, the tax authorities of Canada certify that bahasa ininya ya, to the best of our knowledge and belief is a resident of Canada with address in 2600 Boulevard Laurier, STFOY QCG GIV 4W2. Ya, itu situ juga menyatakan bahwa ini adalah PT-nya untuk Tax Authority of Canada, bahwa dia menyampaikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar berdomisili di alamat tersebut, di 2600 Boulevard Laurier. Now, within the meaning of the Indonesia-Canada Tax Convention for the year 2006. Lalu di situ kita masukkan, ada penandatanganan dan distempel perusahaan. Nah, di situ ada tanggalnya ya, 6 Januari 2006, Bureau de Service, Division des Services untuk Montreal Fiscal Office. Ya, karena ini adalah di Kanada. Ya, seperti itu. Baru kita lanjutkan lagi nih, ada lagi nih ya. The Director General of Taxes Financial Department of the Republic of Indonesia. Nah, ini juga certificate. This is to certify that Singapore branch of UFG Bank Limited is an enterprise which has its registered office at 2124 Nishiki Tricom, Nakaku, Nagoya City, Aichi in Japan as defined in the agreement between Japan and the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Ya, jadi bila kita lihat ini juga ada legislasi dari Departemen Keuangan Jepang, di mana Departemen Keuangan tersebut juga menyatakan this is to certify that the seal affixed here to is genuine, ya. Jadi dianggap bahwa stempel bahasa ini adalah asli. Ministry of Foreign Affairs Consular Service Division. Tanggalnya, lalu ada official stamp-nya, District Director of Nagoya Naka Tax Office. Lalu di sini Standard Chartered Tax Residence Certificate ya untuk HM Revenue and Custom. Teman-teman bisa lihat di sini ya. The United Kingdom Tax Authority certified that to the best of their knowledge, Standard Chartered Bank Incorporated in the United Kingdom with headquarters located at 1 Alderman Bury Square, London EC2V7SB, United Kingdom, registered under the number, tax register numbernya, is resident in the United Kingdom and is taxable in the United Kingdom for the years ended 31 December 2001, 2002, 2003, and 2004.
Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya, untuk, tax residency certificate-nya. Nah, itu ada HM Revenue and Custom-nya. Nah, itu juga yang berasal dari United Kingdom. Banyak ya modelnya ya, yang ini yang dari Singapura ya. Inland Revenue Authority of Singapore. Nah, itu adalah JDH Investment S Pte Ltd Singapore 639938. Dear Sir or Madam, Certificate of Resident for the purpose of claiming benefit under Singapore or Indonesia DTA. DTA apa Pak? DTA itu adalah Double Taxation Agreement for Dividend Income Year of Assessment 2003. Ya, di situ ada penjelasannya. Nah, baru yang di bawah ini bukan merupakan SKD. Ya, ini hati-hati ya. Enggak semua dokumen itu adalah SKD. Jadi jangan sampai kita menginterpretasikan semua adalah surat keterangan domisili, nggak bisa. Jadi kita harus berhati-hati ya. Kalau di situ dikatakan, nah siapa nih Pak yang ngeluarin Pak? Nah, oh yang mengeluarkan adalah Notary Public Singapore. This is not SKD ya, bukan COR, bukan Certificate of Resident. Karena yang mengeluarkan juga adalah kantor notaris. Kantor notaris Singapura, berarti bukan. Ya, jadi dia adalah bukan COR, kan Certificate of Resident. Lalu bagaimana dengan skema penerapan P3B? Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nah, untuk teman-teman bisa lihat skema penerapan P3B untuk Indonesia dan negara X. Ya, Indonesia ada surat keterangan domisili, lalu negara X kita akan melakukan request for MAP, lalu eh, bila teman-teman lihat ya, ada surat keterangan domisili, lalu itu diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP PMK 190 garing PMK 03 2007. Nah, di situ antara Indonesia dengan negara X ya, di sini juga melakukan request for MAP ke tax office-nya. Nah, antara tax office yang ada di negara X dengan tax office yang ada di negara Indonesia juga sama-sama berkomunikasi. Untuk ngapain, Pak? Untuk request for MAP. Nah, kalau misalnya gagal, nah itu ada refund application. Nah, di dalam refund method, di mana prinsipnya wajib pajak luar negeri dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang berdasarkan P3B. Ya, jadi wajib pajak luar negeri ini dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak. Ya, jadi wajib pajak ini dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang berdasarkan P3B. Jadi karena kita udah tahu, ya kita minta dong permohonan pengembalian. Nah, prosedur administratif yang tersedia itu ada di pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lalu pengembalian PPh yang tidak seharusnya terutang harus dilakukan dengan penelitian pajak. Ribet banget ya. Kalau kita mau pakai penelitian pajak lagi, karena kita melakukan permohonan pengembalian PPh atau bisa dikatakan dengan restitusi. Karena tertera di dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ya,
Bila kita lihat ada di pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lalu untuk tata caranya, ya, tata cara diatur dalam PMK 190 garing PMK 03 tahun 2007, ya. Kemudian prosedur belum tersedia karena PMK 190 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Dirjen Pajak. Nah, ini pasti sudah ada aturan yang lebih jelas ya, karena kita sudah cukup lama pastinya sudah ada peraturan Dirjen Pajak yang merujuk kepada PMK 190 tersebut. Lalu apakah yang dimaksud dengan MAP atau Mutual Agreement Procedure? Nah, di sini pengertiannya apabila WP dikenakan atau akan dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B, ia dapat meminta kantor pajaknya untuk melakukan konsultasi dengan kantor pajak dari negara mitra P3B. Ya, apabila wajib pajak dikenakan atau akan dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B, ia dapat meminta kantor pajaknya untuk melakukan konsultasi dengan kantor pajak dari negara mitra P3B. Jadi, artinya antara kedua kantor pajak di negara yang berbeda ini akan saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu para pejabat yang berwenang berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah WP dan berusaha menghilangkan pajak berganda. Lalu prosedur bagi wajib pajak Indonesia mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 05 PJ 10 tahun 1995, ya, tahun 1995. Nah, untuk struktur P3B OECD model ya. Nah, ketentuan-ketentuan di dalam P3B dapat dikelompokkan menjadi berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang pertama adalah ruang lingkup atas skop yang tadi kita bahas ya. Yang pasal-pasal yang dikeluarkan oleh Vienna Convention tadi. Ada skopnya, ruang lingkupnya. Lalu ada definisi, kemudian ada substansi atau pembagian hak pemajakan atas penghasilan, kemudian ada anti penghindaran pajak, ya ada anti penghindaran pajak, lalu yang kelima metode menghilangkan pajak berganda, ya metode menghilangkan pajak berganda dan juga lain-lain itu poin yang keenam. Ya, jadi ada lain-lain dan juga, baru kita lanjutkan dengan struktur P3B OECD model yang lebih komplit ya. Jadi kalau teman-teman baca teks treaty, nah ini dari sini nih. Ya, yang pertama adalah personal scope jenisnya, yang kedua adalah taxes cover, ya taxes cover, baru kemudian ada general definition, selanjutnya adalah resident, permanent establishment, ya, atau BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah immovable property. Yang ketujuh adalah business profit. Nah, ini yang saya bilang yang paling penting ini business profit. Kalau kita lihat di dalam tax treaty. Selanjutnya adalah shipping, associated enterprise, dividend, interest, royalties, capital gain, ke-13 itu capital gain, IPS atau Independent Personal Services yang ke-14, 15 Dependent Personal Services, 16 adalah Directors,
17 artis dan sportsman, 18 adalah pensiun, 19 government services, 20 student, 21 other income, 22 adalah capital, 23 adalah elimination of double taxation, 24 masuk non-discrimination, 25 mutual agreement procedure, kemudian 26 exchange of information, 27 adalah diplomats, 28 adalah territorial extension, 29 entry into force, dan 30 adalah termination. Ya, kurang lebih seperti itu yang kita bahas di dalam PowerPoint kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya untuk tax treaty P3B di Indonesia ya, berkaitan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, teman-teman bisa lihat di sana untuk perjanjian penghindaran pajak berganda ini di Indonesia, persetujuan penghindaran pajak berganda seperti yang sudah dijelaskan diatur dalam pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Ya, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPH. Ya, kemudian di dalam kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex spesialis terhadap undang-undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B, maka yang dimenangkan adalah ketentuan dalam P3B. Ya, seperti itu. Kemudian untuk proses pembentukan P3B, seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi, serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Nah, P3B merupakan istilah yang dikenal dalam Undang-Undang PPH. Dikenal juga dengan istilah tax treaty atau tax convention atau agreement. Selanjutnya adalah P3B ini pada umumnya merupakan kesepakatan dua negara ya secara bilateral tentang bagaimana mengatur pengenaan pajak yang memiliki hubungan internasional dari dua negara yang melakukan kesepakatan tersebut agar tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda. Ya, kurang lebih sama. Nah, teman-teman bisa lihat di sana untuk tujuan P3B adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri ya. Kalau misalnya ada perjanjian penghindaran pajak berganda, berarti ada warga negara asing yang datang ke Indonesia dan menerima penghasilan di Indonesia. Lalu ada peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak dan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Nah, untuk asas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah ya, jadi asas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah
asas domisili atau asas kependudukan, asas sumber, asas nasionalis atau asas kewarganegaraan. Nah, metode hak pemajakan di berbagai negara untuk menghindari pemajakan berganda antara lain metode hak pemajakan di berbagai negara untuk menghindari pemajakan berganda antara lain metode pemajakan unilateral. Ya, di mana metode ini mengatur bahwa negara RI mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hal itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Yang kedua adalah metode pemajakan bilateral, yang ketiga adalah metode pemajakan multilateral. Untuk metode penghindaran pajak berganda, kita menggunakan yang pertama pembebasan atau pengecualian, kedua adalah kredit pajak, ketiga adalah metode lainnya. Untuk model perjanjian penghindaran pajak berganda, yang tadi kita udah bahas di dalam PowerPoint-nya, ada model OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, ada model UN, United Nations, lalu ada model Indonesia, yaitu gabungan antara model OECD dan model UN. Nah, adapun pokok tujuan P3B tersebut adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara. Ya, antara lain dengan cara menghindarkan pengenaan pajak berganda, memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu. Bagian memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu. Nah, kemudian di situ teman-teman bisa lihat beberapa ketentuan pelaksanaan terkait pelaksanaan atau penerapan P3B, antara lain ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 24 PJ 2010, tanggal 30 April 2010 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 61 PJ 2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang kedua adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 25 PJ 2010 tanggal 30 April 2010 tentang perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 62 PJ 2009 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang ketiga, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 51 tanggal 25 Mei 2009 tentang pelaksanaan permintaan informasi ke luar negeri dalam rangka pencegahan, penghindaran, dan pengelakan pajak. Nah, itu teman-teman juga bisa download ya, bisa searching di kabarpajak.com. Ya, itu saya mengambil materi tersebut dari sana. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya untuk perkuliahan kita ya, pembahasan kita mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda, itu saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.